Di dalam carut-marut kekacauan negara ini, begitu sulit untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Yang benar kadang dipersalahkan, sedangkan yang salah kadang diputarbalikkan menjadi hal-hal yang benar. Meskipun negara kita berlabel demokrasi, namun akhir-akhir ini semakin tidak mencerminkan sifat-sifat yang terkandung dalam makna yang sesungguhnya. Keterbatasan kritik dan saran, serta terlihatnya sosok-sosok yang hanya ingin menguasai negara dan isinya saja, juga semakin terkuak, bukan cuma satu, namun hampir sebagian besar. Kekacauan yang timbul akhir-akhir ini membuat rakyat semakin bergejolak. Segala bentuk penindasan secara tidak langsung dan tanpa kekerasan pun dirasakan oleh rakyat kita. Entah demi tujuan apa, namun jika kita rasakan sendiri, kondisi sekarang ini benar-benar membebani rakyat yang mana kehidupan ekonomi dan sosialnya saja masih menengah ke bawah, malah masih juga dirampas hak-haknya oleh segelintir penguasa yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi dan golongan semata. Jika kita benar-benar meresapi, ternyata kejadian ini sudah disebutkan oleh Prabu Siliwangi jauh-jauh hari, sebagaimana ramalan-ramalan orang terdahulu yang terkenal linuwih, weruh sadurunge winarah. Segala bentuk kekacauan dan keserakahan ini sudah disebutkan oleh Sang Prabu dalam kutipan ramalan beliau yang akan kami sampaikan. Sang Prabu berkata kepada para pengikutnya sebelum berpisah, "Waspadalah, mereka nanti akan melarang keadaan Pajajaran dikisahkan. Hal itu disebabkan mereka takut ketahuan bahwa sebenarnya merekalah yang menjadi gara-gara selama ini, yang menyebabkan terjadinya berbagai kesemrawutan. Raksasa-raksasa yang beringas semakin hari semakin bandel, sombong, pongah, brutal, dan sewenang-wenang melebihi kerbau buli. Mereka tidak sadar bahwa zaman manusia sudah dikuasai binatang. Kekuasaan raksasa-raksasa buta itu tidak terlalu lama, tetapi selama berkuasa itu keterlaluan sekali menindas rakyat susah yang sedang berharap datangnya mukjizat. Raksasa-raksasa itu akan menjadi tumbal kejahatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah tampak anak gembala. Mulai saat itu akan terjadi keributan, huru-hara, dari rumah menjadi sekampung, dari sekampung menjadi senegara. Orang-orang bodoh pada jadi gila, ikut-ikutan membantu mereka yang sedang berkelahi, yang dipimpin oleh pemuda buncit. Penyebabnya berkelahi, memperebutkan warisan, panah. Mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka yang memiliki hak meminta haknya diberikan. Mereka yang sadar berdiam diri. Mereka yang hanya menonton tetapi tetap terimbas juga. Mereka yang berkelahi akhirnya kelelahan. Mereka baru tersadar ternyata semuanya tidak ada yang mendapatkan bagian. Hal itu disebabkan tanah dan kekayaan alam seluruhnya habis oleh mereka yang memegang banyak uang. Para raksasa lalu menyusup curang ke berbagai kelompok. Mereka yang berkelahi jadi ketakutan sendiri, takut dipersalahkan atas kerusakan dan kehilangan tanah serta kekayaan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai berpintu batu setinggi manusia, beratapkan pohon handelem, bertiangkan pohon hanjuang. Mereka mencari anak tumbal. Mereka menginginkan tumbal untuk dikambing hitamkan. Akan tetapi, anak gembala sudah tidak ada, sudah bergerak bersama dengan pemuda berjanggut. Keduanya sudah pindah membuka lembaran baru, pindah ke Lebak Caweni. Jika kita maknai, bisa saja yang dimaksud penguasa berupa raksasa buta ini seperti penguasa kita sekarang. Terlihat dari ciri-ciri yang disebutkan Prabu Siliwangi. Raksasa-raksasa buta yang beringas semakin hari semakin bandel, sombong, brutal, dan sewenang-wenang. Miripkah dengan keadaan penguasa kita sekarang? Mereka semakin hari semakin brutal dan sewenang-wenang,
hak-hak rakyat diambil, pajak-pajak dibebankan ke rakyat, dan semakin besar pula nominalnya. Juga lokasi-lokasi strategis untuk proyek segelintir orang dibabat habis. Tidak peduli rakyat sekitar sana benar-benar menderita, sebagaimana tidur di bumi emas, namun tidak menikmati emasnya. Kekuasaan raksasa-raksasa itu tidak terlalu lama, tetapi dalam berkuasa keterlaluan sekali, menindas rakyat yang susah, yang sedang berharap datangnya mukjizat. Mirip sekali dengan keadaan masyarakat kita yang sedang tertindas, perekonomian hancur, banyak rakyat yang susah hidupnya, hanya bisa berharap suatu mukjizat untuk merubah hidup mereka, malah semakin ditindas pula dengan berbagai dalih dan alasan. Mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih lagi, mereka yang memiliki hak meminta haknya diberikan, mereka yang sadar berdiam diri, hanya melihat, namun tetap saja terkena imbasnya. Hal ini sama saja dengan yang sedang kita rasakan, di mana mereka saling berebut kekuasaan, sudah dapat masih kurang lagi, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan lebih. Yang diam saja pun juga terkena imbasnya. Tidak ada yang aman di zaman ini. Zaman di mana banyak penguasa bersifat seperti binatang, seperti yang dikatakan Prabu Siliwangi. Semua dihalalkan demi golongan. Rakyat yang semakin ditindas akan diperalat, bahkan suara mereka saja tidak pernah dianggap, kecuali ketika adanya pemilihan pergantian pemimpin saja. Mau seperti apapun, kita sudah memasuki zaman itu, zaman yang sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh leluhur kita. Kita hanya bisa sabar, tunggu waktu untuk merubahnya, dan berharap datangnya mukjizat yang membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi.